Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sadik pada hari ini berbicara tentang komitmen dalam menderita. Berbicara tentang penderitaan, hampir semua orang tidak menyukainya. Mereka lebih suka hidup bahagia, kaya raya, tidak ada masalah sama sekali. Itulah keinginan, kerinduan semua orang. Tetapi pada saat ini kita belajar dari Nabi Habakuk bagaimana sikap dan responnya terhadap penderitaan. Nabi Habakuk hidup di mana seolah-olah Allah diam, tidak merespon pada sebuah kebenaran. Habakuk gagal melihat rencana dan karya Allah di dalam pergumulan hatinya, sehingga membuat Habakuk meratap. Habakuk bingung. Orang fasik seolah-olah hidup damai, dan orang benar seakan-akan hidup penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Keadaan yang seperti ini terkadang membuat kita orang-orang yang percaya gagal melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Meratap boleh saja, tetapi jangan sampai tenggelam dalam ratapan, karena itu adalah sebuah kebodohan. Habakuk bercerita tentang orang-orang fasik yang dibiarkan Allah melakukan kejahatan kepada orang benar. Seolah-olah Allah membiarkan. Namun sesungguhnya Allah sedang menghukum mereka. Ketika Allah membiarkan mereka, ini adalah hukuman yang mengerikan bagi orang-orang fasik. Sehingga orang-orang fasik akan bertambah jahat dan merasa dirinya benar. Tetapi sebaliknya, orang percaya akan berteriak meminta tolong kepada Allah, tetapi Allah seolah-olah tidak mendengar. Adalah suatu kebahagiaan bagi orang benar apabila Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi. Sebagai orang-orang percaya yang sudah dewasa, penderitaan itu adalah karunia. Filipi 1 ayat yang ke-29. Dan segala sesuatu yang kita alami, baik atau buruk, semuanya adalah untuk kebaikan kita. Bisa diperhatikan Roma 8 ayat 28. Tuhan mengubah hati Habakuk dari seorang yang meratap menjadi seorang yang penuh dengan sukacita. Habakuk mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pohon ara adalah pohon yang paling banyak bertumbuh pada waktu itu. Salah satu pegangan umat Israel untuk hidup. Sekalipun hal ini sering penting di dalam kehidupan dan saat ini tidak ada, Habakuk tetap bersorak-sorak kepada Allah. Sekalipun hal-hal yang dia perlukan, yang harus menjadi pegangan hidup, tidak ada, Habakuk tetap bersukacita. Pohon anggur melambangkan kemakmuran dan damai sejahtera bagi orang Israel. Di sini Habakuk ingin mengatakan, sekalipun tidak ada kemakmuran dan kedamaian, Habakuk tetap bersorak-sorak kepada Allah. Pohon zaitun adalah pohon yang disukai waktu itu. Di sini Habakuk ingin mengatakan bahwa sekalipun hal yang ia sukai sekarang ini mengecewakan, Habakuk akan tetap bersorak-sorak. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, Habakuk ingin mengatakan, sekalipun tidak ada kenyamanan di dalam hidupnya, Habakuk akan tetap bersorak-sorak. Kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang buruk sekalipun tidak membuat Nabi Habakuk sedih, kecewa, atau bahkan kehilangan sukacita. Habakuk akan tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan.
Artinya apa? Ia memiliki pengharapan yang pasti kepada Allah Sang Penyelamat. Habakuk berharap kepada Allah yang hidup. Habakuk tahu bagaimana dan kepada siapa ia harus berharap. Bagi orang percaya, pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Orang percaya boleh susah, boleh menderita, boleh saja dikecewakan, boleh saja ditipu oleh orang dunia yang tidak bertanggung jawab. Namun, kita jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Ingat, penderitaan karena Kristus adalah karunia. Karena itu tetaplah berkomitmen dalam menderita. Tetap setia kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.